Perempuan lausus berkumpul bercerita dan bersarang dalam Saya Gunarti dari Kendeng. Saya Maria Loreta, saya asal dari Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Saya Yulta Kaliuang dari Yayasan Suara Nurani Minahasa. Saya Aleta Baun, saya asal dari Molo. dan manusia sedekah nausus nausus perempuan. Tapi dia bagaimana mengumpulkan orang itu paling penting karena kan dia mau melanjutkan perjuangan kita, berarti itu dia juga akan melakukan sesuatu untuk lawan. Intinya adalah di pikiran kami adalah lawan, bukan lawan dalam artinya melawan dengan itu, tapi melawan untuk menyelamatkan ruang hidup itu, sehingga kan ada satu hal yang harus dilakukan. Pertama kali adalah dia bisa mempengaruhi orang. Pengorganisasian itu penting karena jangan sampai pengorganisasian itu dia bisa bicara misalnya saya melakukan sesuatu bisa di depan banyak orang, tapi ketika kembali saya tidak ada siapa-siapa lagi, cuma saya tergantung di Mbak Yul karena ya saya hanya dengan Mbak Yul. Jadi ini harapan kita bahwa Kelihatan oleh Yul atau kelihatan Ya. oleh Aleta saja? ya oleh saya sendiri, tapi dia sudah harus membawa cerita bahwa saya telah melakukan ini dan hasilnya seperti ini. Mungkin tidak hasil yang dilihat dengan nampak seperti misalnya Mbak Gun, hasilnya padi ini bukan atau beras ini, tetapi dia sudah sekurang-kurangnya saya punya kelompok yang pasti, kelompok yang kerjasama dengan dia, kelompok yang sudah melakukan sesuatu, mungkin tanam jagung saja tidak apa-apa atau tanam padi saja juga tidak apa-apa, tapi yang penting ada kelompok yang dia bisa ini. Dalam proses nanti bagaimana kemudian mereka akan dijadikan sebagai pemimpin, tentu kita tidak punya keterampilan seperti yang dimiliki Mama Aleta dan teman-teman di sana untuk misalnya menenun. Itu kan yang lebih mengokohkan sebenarnya sambil bercerita. Yang kita punya adalah satu isu di mana kita punya musuh bersama, yaitu sekarang selamatkan Sangiha. Semua orang itu akan dikumpulkan, akan dihimpun dalam satu gerakan di mana kita harus melawan dengan cara apapun, menumbuhkan kepemimpinan dari situ, di mana kita misalnya harus mengorganisir kampung-kampung, di mana kita harus pergi melakukan rapat pertemuan atau harus mulai memahami hukum apa misalnya yang dilanggar oleh perusahaan ini. Jadi paling tidak arah-arahnya itu di situ, tracknya ada di seputaran itu. Jadi tetap ada kepemimpinan itu karena mereka kan harus memimpin pertemuan, lalu dia harus berani mengambil inisiatif, misalnya mendadak harus datang ke pengadilan. Jadi dia harus punya kemampuan mengajak orang untuk hadir, lalu kemudian untuk apa dia di situ. Kalau menurutku yang pertama kan kalau soal kecintaan terhadap ruang hidup mereka sudah punya, ya itu pertama. Tapi yang kemudian adalah dia hilang kepercayaan dirinya, menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk tampil, untuk bicara. Ya kadang-kadang mereka merasa bahasanya tidak mudah dicerna orang, ya. Nah itu. Lalu yang lain adalah mereka masih takut terhadap hukum, ya, apalagi polisi, apalagi biasanya kalau Yang sudah dipanggil, ya berarti apa? Aspeknya adalah keberanian, ya, bahwa kalau lu benar ngapain takut, ya seperti itu. Kemudian bagaimana
sekarang ini mereka baru saja terpikir selama ini sudah meninggalkan keluarga dan dari sisi ekonominya mereka keteteran. Kasihan anak-anaknya pergi sekolah itu berjalan kaki. Tapi mama-mama itu tetap pergi demo apa keluar. Jadi mungkin itu yang akan kami coba bangun bersama. Apa yang kita sudah, apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi ada koperasi, tapi saya tidak berharap banyak ke koperasi. Entah apalah yang akan dilakukan, mungkin menanam apalah jagung atau apalah yang bisa dilakukan bersama. Jadi ada kebangkitan kesadaran untuk berpikir ekonomi. Kepemimpinan perempuan itu sangat menarik, sangat seksi. Artinya kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk menampilkan diri kita. Ya, menampilkan diri kita. Saya melihat bagaimana Ma Aleta, Ibu Gun, Ibu Yuli, perempuan-perempuan yang dianggap lemah ternyata mampu memimpin. Dan itu terjadi dengan anggota-anggota kami yang tinggal di desa. Melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang hebat. Kalaupun akhirnya kami menjadi kuat dan mendapat support teman-teman ini, karena tadi, Sorghum Way. Yang pertama, itu saya melakukan memberikan pengetahuan yang sudah saya gali sebelumnya, kemudian menceritakan tradisi, membangkitkan semangat romantisme dengan mendongeng Besi Pare Tanuwuyo, atau Batu Bedaun tentang pengorbanan seorang perempuan, dan disitulah mereka teringat kembali bahwa bagaimana peran seorang perempuan, mulai dari menanam, merawat, kemudian melakukan panen, ya, memproduksi, lalu pasar, sampai menghidangkan makanan itu di atas meja bagi keluarganya. Dan selain itu juga ini juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa makanan juga bisa menjadi kebanggaan, bukan hanya dari kain tenun, ya, sebagai identitas, bukan hanya dari bahasa, tapi makanan juga menjadi identitas bagi mereka. Mereka bangga bahwa makanan mereka ternyata mengandung nilai tradisi yang sangat tinggi, kemudian makanan mereka yang sudah lama dan dilupakan ini mengandung berkhasiat dengan nutrisi yang sangat tinggi. Kemudian dari sisi ekonomi, sorghum ini ternyata sangat membantu ekonomi mereka.